wabarakatuh. Nama saya Miss Nur. Nama saya Miss Pipit. Kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ayah dan bunda ajukan terkait dengan penerimaan siswa baru di SDT Baitur Rahman. Oke, yang pertama, ayah dan bunda perlu mengunduh terlebih dahulu file yang secara otomatis akan dikirimkan ke email ayah dan bunda setelah mengisi formulir. Pada file tersebut terdapat kartu peserta untuk Ananda observasi dan juga lembar kelengkapan wawancara. Setelah di-print, nanti kelengkapan wawancara tersebut harus diisi dan dibawa oleh ayah dan bunda ketika Ananda sedang observasi. Ya, berkas wawancara dari halaman 1 sampai dengan halaman 5 diisi oleh ayah dan bunda yang terkait dengan data-data anak dan juga orang tua. Untuk pilihan pembayaran, ada 5 jenis pilihan pembayaran. Pembayaran pertama dan kedua itu yang membedakan adalah jumlah infak pendidikannya. Jadi ayah dan bunda membayar pembayaran 1, 2, dan 3 dibayar sekaligus ya. Nanti akan dapat souvenir tuh berupa tas sekolah dan botol minum sekolah. Jumlahnya kalau bayarnya 6 juta, infaknya berarti jumlahnya 16.375.000 rupiah. Tapi ketika ayah dan bunda memilih yang 5 juta, itu jumlahnya menjadi 15.375.000 rupiah. Pilihan pembayaran ketiga dan keempat itu maksudnya adalah pembayaran jenis pembayaran 1 dan 2, yaitu kebutuhan Ananda yang berjumlah 5.975.000 ditambahkan dengan infak pendidikan. Nah, bedanya antara 3 dan 4 itu tergantung pada infak pendidikan yang bunda pilih. Jika infak pendidikan yang bunda pilih adalah 6 juta, maka bunda dapat memilih pilihan nomor 3, yaitu berjumlah 11.975.000. Nah, jika memilih yang 5 juta atau pilihan yang kedua, berarti ayah dan bunda membayar sejumlah 10.975.000. Nah, untuk pembayaran ketiga dan keempat, kami akan memberikan souvenir berupa tas sekolah Baitur Rahman. Nah, jenis pilihan yang terakhir yaitu jenis pilihan yang dicicil sebanyak 3 kali. Untuk yang pertama yaitu berjumlah 5.975.000 yang dibayarkan paling lambat 14 hari setelah Ananda dinyatakan terima di SDT Baitur Rahman. Nah, pembayaran yang kedua senilai 5 juta atau 6 juta yaitu infak pendidikan yang dibayarkan paling lambat ketika Ananda menerima buku dan seragam sekolah. Nah, jenis pembayaran yang ketiga yaitu SPP yang dicicil setiap tanggal 10 setiap bulannya selama 11 bulan ya Miss, sejumlah 400.000 rupiah. Tapi nggak dapat souvenir, sayang banget. Kalau bisa bayar lunas ya bunda. Untuk halaman 8 dan 9, mohon ayah dan bunda untuk membaca baik-baik itu karena berupa komitmen ayah dan bunda. Kemudian untuk halaman 10 seputar orang tua asuh. Jadi kita di SDT Baitur Rahman ini punya gerakan namanya Gerakan Orang Tua Asuh. Itu yang menjadi anggota kami adalah anak yatim dan duafa. Saat ini sih jumlahnya baru sekitar 35 orang, tapi keperluan cukup besar karena setiap anak asuh yang terdaftar di sini hanya membayar seragam dan buku sekolah yang mereka pakai lah ya, yang kembali kepada mereka. Untuk SPP dan yang lain-lainnya itu free ya bunda. Jadi kalau ayah bunda punya rezeki berlebih, bisa percayakan kepada kami untuk berdonasi di orang tua asuh ya. Nah, nominalnya kita tidak patokin harus berapa karena sifatnya donasi, jadi bebas. Mau pembayarannya per bulan boleh, mau bayarannya setahun boleh, atau setiap saat ayah bunda ada kelebihan rezeki boleh. Nah, pembayaran itu bisa digabungkan dengan pembayaran sekolah. Nanti di sini kan ada formulir nih Miss, iya harus diisi aja. Diisi kesanggupannya ya berapa. Nah, tapi kan namanya donasi sekali lagi ketika ayah bunda tidak ada rezeki misalnya segitu, mau turun boleh, mau naik alhamdulillah lebih baik lagi. Ya itu seperti itu ya bunda seputar isian berkas wawancara. Nanti akan ditandatangani, semua itu jangan tertangin dulu. Jadi bunda ayah dan bunda isi dulu, tapi tanda tanganinya nanti ketika hari wawancara.
Oke, dan pertanyaan berikutnya yang terkait dengan seputar observasi. Banyak yang Miss Nur ya, yang pertanyaan WA yang masuk ke kami yang menanyakan apa sih observasi itu, sama nggak ya dengan tes masuk, ya kan? Nah, akan kita jelaskan di sini. Sebenarnya kita menggunakan nama observasi, kita memilih menggunakan nama observasi dibandingkan dengan tes masuk karena ini efeknya akan berbeda sama anak. Iya. Kalau misalnya kalau misalnya kita bilang tes masuk, nanti anak-anak pikir kayak ulangan di sekolah, ya kan? Nah, nanti anak-anak tegang, takut dan lain sebagainya. Dan ini juga sebaiknya dihindari oleh ayah dan bunda untuk mengucapkan kata tes itu ya. Iya, karena kadang-kadang kalau misalnya bilang ini tes masuk loh Dek, nanti kamu mau dites masuk SD loh Dek, kamu harus masuk loh Dek, nanti kamu belajar yang benar bla bla bla. Nah, nanti anak juga akan stres duluan, jadi takut. Jadi sebaiknya ketika ayah dan bunda menerangkan kepada anak, besok kita mau observasi ya, nanti di sana kita akan menggambar, kita akan bernyanyi dan bermain bersama ibu guru, mendengarkan cerita dan lain-lain. Lalu apa yang perlu dipersiapkan untuk observasi ini? Yang pertama adalah mencetak kartu yang telah dikirimkan melalui email. Lalu kartu itu ditempel foto Ananda, kemudian dilaminating dan diberi tali untuk digunakan Ananda ketika sedang proses observasi berlangsung. Yang kedua, berkas wawancara tadi kita terangin ya Miss, di print, diisi, tapi jangan ditandatangan dulu karena ditandatangannya nanti di depan pewawancara. Lalu tanggal observasinya itu kapan ya Miss Nur? Tadinya kan kita merencanakan untuk Desember ya Miss, 2020, tapi ada perubahan keputusan ayah dan bunda. Jadi nanti observasinya akan dilakukan pada tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021. Itu harinya Senin sampai Jumat. Untuk waktunya nanti menyusul kita informasikan. Anak akan dibagi beberapa kelompok, beberapa sesi. Ya, karena masa pandemi ya Miss, jadi kita juga harus menerapkan protokol kesehatan, diantaranya menjaga jarak. Jadi tidak semua anak calon siswa dapat kami hadirkan di waktu yang bersamaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang berikutnya, ketika observasi itu anak itu diajak ngapain sih Miss gitu. Nah, jadi ketika observasi itu tahun ini kita meniadakan tes baca dan tulis. Jadi Ananda tidak akan dites baca dan tulis untuk menentukan dia diterima atau tidaknya di SDIT Baitur Rahman, tetapi berupa tes kematangan siswa. Apa ya yang akan dilakukan oleh Ananda ketika tes kematangan Miss? Ya, biasanya sih kita cuma cocokkan aja. Ada menggambar, nanti itu akan dinilai. Jadi nanti yang mengobservasi itu adalah guru-guru kita, tapi guru kita ini udah terlatih untuk menjadi observer. Nanti hasil coretan anak ayah dan bunda akan diserahkan kepada psikolog. Coretannya beberapa lembar yang anak ayah dan bunda kerjakan itu diserahkan ke psikolog, hasilnya akan diberikan kepada kita. Nah, itu yang nanti akan menentukan anak tersebut sudah masuk kategori apa, apakah sangat matang, cukup matang, atau mungkin kurang matang. Nah, yang kurang matang itu tidak bisa kita terima atau tidak bisa bergabung dengan SDIT Baitur Rahman. Oke, lalu hasil psikotesnya atau hasil observasi tadi akan diumumkan 7 hari setelah observasi dilakukan. Nah, apa yang harus dipersiapkan oleh anak juga tadi ketinggalan Miss. Tadi yang disebutin cuma kartunya doang. Selain kartu, Ananda juga diwajibkan membawa alat tulis berupa pensil dan penghapus dan krayon atau alat mewarnai. Memakai pakaian baju muslim bebas rapi, termasuk ayah bunda juga yang mau wawancara harus mengenakan pakaian muslim bebas rapi. Kemudian hadir tepat waktu ya Miss. Harus sarapan terlebih dahulu. Walaupun nanti sebenarnya nih anak-anak akan diberikan juga snack di sekolah, tapi wajib sarapan karena supaya mereka tuh udah siap, udah nggak lagi tes terlapar, lagi observasi maksudnya, maaf ya bunda, lapar gitu. Itu harus dipersiapkan. Mood mereka bangunnya lebih awal. Kadang kalau bangun lambat itu jadi ngambek, akhirnya sampai tempat juga itu nggak berjalan ya. Nah itu salah satu kematangan kemungkinan juga bukan hanya dari itu aja, kesiapan mereka.
Jadi kalau ketika mereka udah nangis itu mungkin mereka sebenarnya bisa mengerjakan psikotesnya, tapi karena udah jelek moodnya, udah nggak bagus, akhirnya mogok. Nah itu yang menyebabkan Sebaiknya gugur dihindari ya, biasanya. sebaiknya dihindari. Jadinya mood anak memang harus dipersiapkan dengan baik dari malam. Jadinya jangan dikasih yang tegang-tegang anaknya, maksudnya jangan dibilangin harus begini harus begitu, tapi yuk besok kita datang ke Baitur Rahman, mari kita tidur lebih cepat supaya besok bisa bangun lebih pagi. Jadi ketika nanti ketemu sama Bu Guru bisa riang gembira, bisa senang hatinya gitu. Benar-benar. Oke, ada lagi nggak Miss Nur? Kayaknya udah cukup ya. Itu aja sih kayaknya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi ya dan Bunda bisa japri Miss Pipit atau Miss Nur untuk penjelasan lebih lanjut ya. Oke, kalau gitu demikian saja kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab selama ini pertanyaan yang ada di benak ayah dan bunda yang mungkin belum sempat ditanyakan atau mungkin sudah ditanyakan tapi belum terjawab seluruhnya dengan jelas. Mudah-mudahan dengan ini bisa lebih jelas ya Miss. Oke, dengan ini kami pamit. Terima kasih atas perhatian ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.